Soal MK terima sengketa hasil PSU Pilkada 2020, Yusril, KPU seperti kecele dan kehilangan muka. Abadikini.com, Jakarta. Kontroversi apakah MK akan menyidangkan permohonan pembatalan keputusan KPU terkait pemungutan suara ulang PSU, terjawab sudah. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengatakan kemarin, Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2022, Panitera MK Muhyiddin telah menyurati Ketua KPU memberitahukan bahwa MK telah menerima 8 permohonan perselisihan hasil pasca PSU. Bersamaan dengan surat di atas, MK juga dengan resmi telah meregistrasi permohonan perselisihan PSU Kabupaten Labuhan Batu yang diajukan tanggal 29 April tahun 2021 dengan registrasi perkara nomor 141-PHP-BHP.BUP19/2021 dengan pemohon Andi Suhaimi Dalimunte dan Faizal Amri Siregar dengan termohon KPU Kabupaten Labuhan Batu. Hari dan tanggal sidangnya akan segera ditetapkan MK. Dalam surat itu, Panitera MK juga menginformasikan kepada KPU bahwa MK akan segera menyelenggarakan pemeriksaan permohonan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yusril melanjutkan, bahwa dengan surat MK tersebut, maka jelas bahwa keputusan rekap hasil PSU yang digabungkan dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan MK dalam Pilkada Desember tahun 2020 yang lalu dapat dijadikan sebagai objek sengketa di MK. Diketahui, KPU di beberapa daerah, antara lain di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, telah melangkah dengan menetapkan pasangan calon pemenang dan dituangkan dalam sebuah SK. Siapa paslon pemenang bahkan telah diumumkan oleh DPRD Kabupaten Labuhan Batu. DPRD juga telah mengusulkan pelantikan paslon pemenang kepada Mendagri melalui Gubernur Sumut. Saya sendiri sebagai lawyer paslon Andi Suhaimi Dalimunte dan Faisal Amri Siregar yang kalah dalam PSU Pilkada Labuhan Batu, telah mengirim surat kepada KPU Labuhan Batu agar jangan buru-buru menetapkan paslon pemenang karena kami menolak hasil PSU yang kami nilai penuh kecurangan dan telah mendaftarkan sengketa ke MK, kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada Abadikini.com, Jumat tanggal 8 Mei tahun 2021. Untuk itu, tutur Yusril, pihaknya minta agar KPU setempat menunggu sampai ada putusan MK. Namun surat kami tidak digubris KPU Labuhan Batu. Mereka adakan pleno dan menetapkan paslon pemenang pasca PSU. Tindakan KPU Labuhan Batu konon mendapat arahan KPU Pusat. Penetapan paslon pemenang didasarkan atas keputusan KPU nomor 19 tahun 2020 pasal 54 ayat 4, 5 dan 6 yang isinya kontroversial tidak sesuai dengan putusan MK paling akhir tentang pelaksanaan PSU. KPU Pusat mengira putusan MK tentang PSU yang hasilnya langsung diumumkan KPU setempat tanpa harus melapor ke MK, berarti hasil PSU adalah final tidak bisa dipersengketakan lagi. Sebab itu, KPU tidak merubah ketentuan pasal 54 ayat 4, 5 dan 6 PKPU nomor 19 tahun 2020 bahwa hasil PSU langsung diumumkan dan disusul dengan penetapan paslon pemenang, tutur Ketum Partai Bulan Bintang PBB itu. Kini, dengan surat Panitera MK yang melaksanakan perintah Ketua MK yang ditujukan kepada Ketua KPU bahwa MK akan menyidangkan kembali sengketa hasil PSU telah membuat KPU seperti kecele dan kehilangan muka, sambungnya. Untuk menutupi kesalahan itu, saran Yusril, ada baiknya KPU Pusat memerintahkan KPU di daerah yang sudah terlanjur membuat SK penetapan paslon pemenang untuk membatalkannya. Kalau tidak, Bawaslu di daerah-daerah, saya yakin akan mengalahkan KPU dalam perselisihan administrasi pemilihan yang dipersengketakan sehubungan dengan diterbitkan SK paslon pemenang. Dengan penegasan MK bahwa lembaga itu akan mengadili sengketa PSU, maka jelaslah bahwa SK penetapan paslon pemenang yang dibuat KPU di daerah menjadi prematur. KPU daerah dan KPU pusat harus bertanggung jawab dengan surat-surat keputusan tentang paslon pemenang yang prematur itu, ungkap Yusril.